Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, yang pertama akhinal kiram, Profesor Duktur Haji Izan Fautanu MA. Kanda Yunda Dinda yang peserta Zoom meeting pada pertemuan silaturahmi perdana ini yang digagas oleh Profesor Duktur Haji Izan Fautanu MA bersama dengan Kanda Haji Fakhruddin Dani. Tentu kita merasa bersyukur kepada Allah, tidak dinyana-nyana kita dapat bermuajahah secara virtual. Cara virtual ini bukanlah merupakan kendala untuk sekarang, karena kemajuan teknologi informasi sehingga kita dapat saling menyapa, saling bertegur, jika bisa berdiskusi bersama, membahas sesuatu secara webinar. Itu yang kedua. Puji syukur kita sampaikan pada Allah SWT dan salawat serta salam juga kita sanjung agungkan. Semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, sehingga kita akan di surga Jannatun Naim nanti insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kanda Yunda sekalian yang saya hormati, wabil khusus Sahibul Bait ini narasumber kita Profesor Dr. Izan Fautanu MA Fakhruddin Dani. Kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh Profesor Izan Fautanu bahwa belakangan ini kita sebagai warga dan alumni YIN Raden Intan yang sekarang berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang terus merangkak dari satu dekade ke dekade yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain, dari kepemimpinan yang satu kepada kepemimpinan yang lain, sampailah pada kepemimpinan Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG sekarang ini yang sudah memasuki masa kerja, masa bakti 2 periode setengah atau 10 tahun masa bekerja. Dan kita mendengar beberapa hari ini Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakul Kaumas, Yakul Kaumas telah memperpanjang kepemimpinan Rektor Profesor Muhammad Mukri sampai pada definitifnya rektor yang akan datang. Di satu sisi kita merasa senang diperpanjang Profesor Mukri untuk melanjutkan sampai terpilihnya di pemimpin atau rektor yang baru yang akan datang. Yang 10 orang sudah dikirim oleh UIN, sampai sekarang belum ada jawaban. Nah, tentu kita senang karena di tangan Profesor Mukri, UIN Raden Intan ini berkibar. Kita tidak bisa menolak, dan ini adalah realitas yang kita tangkap. Pertumbuhan, perkembangan, pembangunan secara fisik tentu sangat membanggakan kita semua. Dari sarana prasarana yang tadinya sederhana sekarang mengarah kepada Green Campus yang modern, yang kita tahu banyak kalangan universitas UIN di Indonesia ini melakukan studi banding bagaimana UIN Raden Intan dapat melampaui dengan lompatan-lompatan yang spektakulernya. Tentu kita juga merasa bangga.
Yang kedua, kalau kita juga amati perkembangan, tidak menutup kemungkinan, bukan tidak menutup kemungkinan, tetapi kenyataan juga guru besar, profesor yang ada, yang kita miliki di UIN Raden Intan, dari tahun ke tahun juga bertambah. Saya kurang tahu pasti, tidak punya data berapa guru besar UIN Raden Intan. Karena kita mengingat bahwa salah satu guru besar, Profesor Dr. Irdan Fautanu MA, juga menjadi salah satu pengajar, menjadi dosen terbang pada pasca sarjana UIN Raden Intan. Tentu beliau lebih tahu, nanti juga kita mohon informasinya dan dipaparkan. Kemudian yang ketiga dalam catatan juga bahwa peningkatan kuantitas mahasiswa kita sekarang ini sudah mencapai angka 40.000 kalau tidak salah. Tentu ini menggiurkan dan ini adalah potensi sumber daya mahasiswa yang ada. Tetapi sumber daya manusia ini juga diikuti dengan perkembangan sumber daya dosen yang ada, dan profesor sudah puluhan, apalagi doktor. Ya. Dan S3 doktor sudah juga cukup banyak. Tinggal bagaimana sumber daya manusia yang ada di UIN Raden Intan ini, baik guru besar maupun doktor, ini juga dapat diimbangi dengan kualitas akademik yang diciptakan oleh UIN Raden Intan terhadap mahasiswa yang ada sekarang ini, yang beberapa fakultas banyak, ya, dan fakultasnya sudah cukup, ada fakultas agama, ada fakultas juga IPA atau eksak atau ilmu-ilmu sosial yang lain. Ini juga menambah lengkapnya infrastruktur akademiknya kemahasiswaan yang ada pada UIN Raden Intan. Nah, kita tentu walaupun peningkatan UIN Raden Intan yang kita saksikan bersama menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, menjadi kebanggaan Kementerian Agama, bahwa kita sekarang pada informasi, saya juga belum dapat berita, nanti bagaimana berita dari Profesor Irdan tentang peringkat ketiga UIN se-Indonesia. Nah, saya tidak tahu satu itu dipegang oleh Ciputat, apa Kalijaga, apa Sunan Gunung Jati. Kita tidak tahu, tapi nanti mungkin Profesor Izan akan menyampaikan informasi tentang peringkat Universitas Islam Negeri ini, bahwa kita mendapatkan peringkat ketiga. Ini ya kita berbangga dan mengucap syukur alhamdulillah. Di sisi lain juga saya sampaikan untuk bisa kita bedah bersama, kita diskusikan bersama. Ada beberapa hal yang kita menjadi catatan kita. Pertama, bahwa kelengkapan kampus yang menjadi kebanggaan kita juga adalah sebuah masjid yang Safinatun Najah itu belum selesai juga sampai sekarang. Padahal kita lihat secara physically itu sudah megah, dan kita doakan mudah-mudahan ini menjadi salah satu destinasi pariwisata religi. Nah, ini bisa kita kembangkan nanti. Destinasi wisata religi, kampus yang indah, tetapi sekarang belum diresmikan, belum juga dipakai. Nah, padahal masyarakat menunggu. Terlepas dari belum diresmikan, belum dipakai, yang lebih kita sorot kembali, bagaimana masjid ini ke depan syarat dengan kegiatan aktivitas keagamaan yang kalau kita melihat ke belakang ini masjid kita di kampus ya terus terang saja sangat sepi dari aktivitas kegiatan kemahasiswaan atau studi-studi agama. Tapi ke depan ya mudah-mudahan masjid yang megah ini juga syarat dengan aktivitas keagamaan, bedah buku, diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Secara
eh, secara personal saya juga mengenal dekat dengan Profesor Mukri yang tidak lain kemajuan pesat selama kurun waktu 10 tahun ini karena kepiawaian Profesor Mukri membangun komunikasi dengan pihak eksternal, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga sehingga terciptalah situasi kampus yang modern sekarang ini, dan ini adalah kuncinya, tanda kutip, adalah keberanian Profesor Mukri membangun infrastruktur kampus sehingga menjadi kampus modern yang menjadi kebanggaan kita Provinsi Lampung dan Kementerian Agama tentunya. Saya kira ini juga merupakan ungkapan dan testimoni saya secara pribadi, terlepas nanti juga testimoni Profesor Izan, Bang Fahrudin, dan Yunda yang lain untuk bisa mengungkapkan bagaimana sebetulnya UIN sekarang ini. Cuma catatan saja Prof Izan Pautano. Saya meskipun saya internal, tapi saya juga bertindak sebagai eksternal. Saya katakan internal karena saya sekarang yang menjadi dosen luar biasa. Masih menjadi dosen luar biasa di Fakultas Sosiologi. Ya, saya mengampu mata kuliah filsafat agama, mata kuliah sejak saya diangkat dulu sampai dengan sekarang, dan tambahan filsafat modern. Itu yang saya ampu sekarang, Prof. Saya pernah sarankan kepada rekan-rekan kita di kampus, mulai dari dulu sahabat saya Profesor Idham Khalid sampai dengan Profesor Alam Shah sekarang ini, saya katakan saya titip kepada antum, Prof dua-duanya, baik Prof Idham maupun Prof Alam Shah, bahwa UIN ini, IAIN ini sudah ada guru besar. Tapi saya belum mendengar, saya belum melihat ada Dewan Guru Besar, DGB. Satu, ini belum terbentuk sejak zaman kepemimpinan rektor yang lalu, rektor Pak Mukri, Profesor Mukri ini, pembantu rektor satunya dipegang oleh Prof Idham Khalid. Satu. Yang kedua, dalam catatan saya bahwa kita perlu juga UIN Raden Intan ini membangun, di samping ada guru besar, yang kedua ada konsorsium ilmu. Nah, konsorsium ilmu ini ada rumpun-rumpun ilmu yang intens. Dosen-dosennya berhimpun untuk membangun sebuah peradaban baru, membedah buku, tukar informasi, perkembangan ilmu pengetahuan mungkin antara profesor dengan doktor, doktor dengan yang magister, dan sebagainya, sehingga tercipta sebuah dinamika keilmuan yang maju. Dua catatan ini sampai sekarang Prof Izan itu nampaknya belum. Nah, jadi yang saya lihat dalam catatan saya, ini dosen masing-masing. Ya, pengampu mata kuliah ini ngampu mata kuliah masing-masing, sehingga tidak tercipta sebuah sistem keilmuan, ya, sebuah sistem keilmuan yang sistemik, ya. Kemudian ada bagaimana profesor, doktor mentransformasikan ilmunya kepada dosen-dosen lain dalam konsorsium ilmu itu, apatah lagi juga kepada mahasiswa. Saya kira itu tanggapan saya, testimoni saya pada malam hari ini. Tidak berpanjang kalam, nanti kita juga akan bergantian. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.